Ramadhani dari kelas A, NIM 2305166035. Mata kuliah Geografi Sejarah. Di sini saya akan mereview buku Geografi dan Ilmu Sejarah dan yang akan saya review bab 2, yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Nah, pada poin pertama membahas tentang pemahaman tentang teori. Jadi, menciptakan sebuah teori sangat sukar jika dibandingkan dengan hanya merumuskan suatu definisi. Menciptakan suatu teori harus melalui suatu rangkaian percobaan penelitian yang rumit dan memakan waktu yang lama, barulah seorang ilmuwan dapat menciptakannya. Teori ditopang oleh kenyataan, kemudian dari kenyataan melahirkan fakta-fakta empirik, dari fakta empirik kemudian melahirkan generalisasi empirik. Dari generalisasi empirik diuraikan menjadi sub-sub generalisasi dan kembali lagi ke generalisasi empirik. Nah, pada poin selanjutnya membahas tentang teori-teori dalam sejarah. Ada beberapa teori dalam sejarah, yaitu yang pertama, teori gerak sejarah. Hakikat teori sejarah adalah suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolutif karena menggambarkan peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Yang kedua, teori sejarah persebaran kebudayaan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berusaha mencari teman karena manusia hidup bermasyarakat, di mana kelompok manusia bertempat tinggal, maka selalu diikuti dengan kebudayaan yang berlaku. Kebudayaan asli dipertahankan, kebudayaan bisa melebur dengan sifat akulturasi, asimilasi, dan bahkan difusi. Yang ketiga, pandangan dan teori sejarah. Ilmu sejarah menyelidiki arti, tujuan sejarah, gerak sejarah, isi, bentuk, makna, tafsiran sejarah, dan sebagainya. Masalah tersebut dapat dikatakan sejarah serba teori karena ilmu sejarah menyelidiki tentang dasar-dasar pengertian sejarah. Pada poin terakhir, membahas tentang pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Untuk kepentingan memperdalam sejarah lebih khusus lagi, tidak salahnya kita melihat pemikiran tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam pemikirannya tentang sejarah yang diuraikan kepada yang pertama, pemikiran Muhyamin tentang sejarah dan filsafat sejarah. Muhyamin seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, memiliki pemikiran yang mendalam tentang sejarah dan filsafat sejarah. Sebagai seorang politikus, sejarawan, dan juga sastrawan, ia percaya bahwa sejarah bukan hanya rekaman peristiwa masa lalu, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan kesadaran nasional. Muhammad Yamin melihat sejarah sebagai kekuatan pendorong bagi perubahan dan kemajuan bangsa. Melalui pendekatan filsafat sejarah, ia menekankan peran aktif manusia dalam menentukan arah sejarah dan pentingnya memahami serta menghargai sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang kedua, pemikiran Sartono Kartodirjo tentang sejarah dan filsafat sejarah. Sartono Kartodirjo adalah salah satu sejarawan terkemuka di Indonesia yang sangat berpengaruh dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia. Sebagai seorang akademisi, ia memiliki pemikiran yang mendalam tentang sejarah dan filsafat sejarah yang mencerminkan pendekatan kritis dan multidimensional. Terhadap disiplin, Sartono Kartodirjo memperkenalkan pendekatan yang revolusioner dalam kajian sejarah di Indonesia. Pemikirannya tentang sejarah sebagai ilmu sosial, penekanannya pada sejarah rakyat, dan pendekatan strukturalis serta dialektisnya membuat berbeda dari sejarawan-sejarawan Indonesia sebelumnya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Itu tadi adalah sedikit hal yang bisa saya paparkan dari bab 2. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.